Hai Veteran Nation, kita ketemu di Yuk Tanya-Tanya Alumni. Dan hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan satu alumni yang kerjanya itu di bidang seni dan budaya. Dia lulusan DKV angkatan 2017. Dan ini dia, kita udah kedatangan Kak Dhani Hartanto. Ya. Dan kita mau tanya-tanya tentunya tentang kehidupannya selama berkuliah dan juga perjalanan karirnya. Oke, Kak Dhani, halo. Oke, halo. Ya, senang sekali nih ya bisa kembali ke kampus alma mater ya. Oke, gimana nih situasi kampus ini? Samakah ketika dulu waktu kuliah atau gimana? Mirip-mirip ya, cuman dulu mungkin karena kena COVID jadi cuman 1 semester. Oke, jadi dulu waktunya pas kuliah, pas kena COVID. sempat COVID ya. Oke, nah Kak Dhani, kalau saya pelajari gitu ya dari Instagram, dari LinkedIn-nya Kak Dhani itu selalu tuh konsisten mencantumkan desain, make, curate gitu ya. Tapi gimana sih kalau misalnya di forum-forum yang santai itu Kak Dhani mau memperkenalkan diri itu sebagai apa sih? Sebenarnya kalau dalam forum-forum tertentu emang seringkali menyatakan sebagai kurator karena memang pengennya jadi seperti itu gitu ya. Meskipun sekarang semacam proses of becoming itu masih belum merasa sebaik itu gitu ya. Karena memang butuh sepak terjang, butuh banyak hal yang masih dipelajari gitu. Cuman emang kalau ngomong in general, kebanyakan selama 5-6 tahun ini kerja-kerjaku selalu di bidang ngedesain, ngekurasi atau ngebuat sesuatu. Karena dulu juga tugas akhirku ngebuat kertas daur ulang. Jadi itu kenapa itu juga ngebantu sih waktu praktek kuratorialku, jadi bisa lebih punya perspektif mengutamakan seniman gitu-gitu kan, karena bener-bener pernah merasakan gimana sih menjadi the maker gitu ya sebagai senimannya, lain-lain seperti apa, dan itu yang sebenarnya pengen aku ceritakan, aku sampaikan. Itu kenapa aku nggak membatasi kerja-kerjanya dalam bentuk satu role, tapi lebih sebagai kayak rutinitas yang aku kerjakan biasa-biasa kayak gitu. Itu kenapa aku cantumkan di kayak itu. Oke, jadi itu yang sehari-harinya Kak Dhani lakukan gitu ya. Nah, tapi mungkin teman-teman yang juga nggak akrab dengan dunia seni gitu ya, apalagi industri kreatif. Kurator itu ngapain sih Kak Dhani? Ini kan satu profesi yang kayaknya niche banget di kalangan industri kreatif gitu ya. Kalau mungkin in short akan ada banyak sekali gitu, maksudnya perspektif untuk mendeskripsikan kurator, kerja-kerja kuratorial. Tapi kalau mungkin salah satu yang paling mudah untuk kita baca itu sebenarnya kuratorial itu salah satu tugasnya itu exhibition making gitu. Exhibition making, jadi membuat pameran ya? Betul, entah secara diskursus gitu, secara wacananya, secara narasinya lain-lain, maupun secara teknis gitu, seperti assisting seniman, seperti display, seperti termasuk juga kerja-kerja seperti logistik lain-lain ya. Kadang kurator perlu paham itu, tahu itu gitu kan. Terus mengenai ruang, kesadaran akan ruang spasial itu juga penting gitu. Tapi in general mungkin amannya kalau di Indonesia bisa dikatakan semacam exhibition making gitu. Jadi dan exhibition itu kan sekarang hari ini udah berkembang jauh, jadi dia bisa diadakan oleh institusi yang mapan seperti museum gitu kan, tiba-tiba dia juga bisa diadakan sama institusi-institusi yang punya agenda seperti kedutaan-kedutaan, seperti kementerian gitu kan. Dia juga bisa diadakan pada level domestik, bikin pameran di rumah gitu. Itu mungkin yang banyak ditemukan di Jogja, di kos-kosan bikin pameran gitu. Itu sebenarnya juga bisa masuk gitu. Itu kenapa kerja-kerjanya mungkin cukup fleksibel, tapi harus adaptif gitu. Berarti kerjaan di bidang ini tuh ternyata sangat fleksibel ya. Artinya nggak harus di museum, nggak harus di satu tempat, tapi bisa di mana aja begitu ya? Iya, mungkin juga dengan berkembangnya zaman yang lain ya. Jadi hari ini kerja-kerja kuratorial itu didefinisikan nggak cuman oleh institusi yang mapan, nggak cuman didefinisikan oleh lembaga-lembaga akademis gitu, tapi juga dikerjakan secara swadaya, kadang muncul secara organik gitu, seperti munculnya kelompok-kelompok kuratorial di daerah-daerah, mungkin daerah-daerah yang bukan
dalam tanda kutip ibu kota atau pusat-pusat di Indonesia gitu tuh malah banyak muncul, dan itu malah jadi salah satu praktek-praktek kuratorial yang menarik karena praktek-praktek kuratorial seperti itu biasanya cukup spesifik pada satu lokasi, isu, dan sangat relevan dengan daerahnya. Dan malah praktek-praktek seperti itu yang barangkali jarang kita temukan dalam praktek-praktek kuratorial di barat gitu atau mungkin di luar negeri gitu kan. Karena memang mereka spesifik pada daerah mereka, konteks mereka gitu. Jadi karena punya konteksnya sendiri, dia punya marketnya sendiri yang jadi nggak bisa dianggap suatu saingan bagi hal-hal yang sama dari luar negeri gitu ya. Bisa jadi seperti itu, betul. Jadi dia punya warna sendiri lah, corak sendiri gitu. Mudahnya seperti itu. Nah kalau misalnya saya pernah datang gitu ya di salah satu event seninya Surabaya ya. Nah itu kan kayak ada beberapa lukisan-lukisan yang memang dijual gitu ya. Tapi kemudian ada juga kayak beberapa karya seni yang ya memang cuman untuk dipajang di tempat itu dan itu nggak bisa dijual gitu ya. Jadi sebenarnya pertanyaan saya, exhibition itu ya kalau ke kurator sebagai exhibition making ya, exhibitionnya itu terus tujuannya untuk apa Kak? Kalau dari sepanjang yang saya tahu itu emang exhibition itu ada banyak tujuan. Memang kalau sebagai komersil gitu ya, memang paling awam kita temukan itu untuk menjual karya lain-lain. Tapi sebenarnya lebih dalam dari itu sebenarnya pameran itu sama seperti producing knowledge gitu kan. Kita bayangkan kalau seumpama lukisan-lukisan era Renaissance gitu tiba-tiba dikoleksi satu orang dan Museum Louvre itu tutup gitu. Itu kan jadi sebuah kehilangan buat kita semua gitu. Karena kita jadi nggak bisa melihat zaman itu, kita nggak bisa mempelajari apa yang terjadi saat itu. Jadi sebenarnya hari ini penting untuk kita ngelihat karya seni itu sebagai public interest gitu. Yang mana dia bisa jadi alat refleksi, dia bisa jadi cara kita belajar gitu. Itu kenapa banyak hari ini tuh banyak kita temukan karya-karya mungkin nggak dijual atau mungkin hanya sekedar untuk ditunjukkan gitu. Karena memang konteks seni udah bukan dianggap sebagai objek gitu, tapi dia juga punya nilai-nilai lain gitu secara intangible yang sebenarnya itu penting untuk satu masyarakat gitu. Seperti itu mungkin. Wah ini jadi makin menarik ya. Jadi kalau kurator itu exhibition making, ini kan berarti bukan hanya tentang produk yang mau dipamerkan, tapi tentang marketnya ya. Mungkin lebih tepatnya lebih ke juga kita selain merawat sesuatu yang benda tangible gitu, kita juga sebenarnya lebih kalau dalam praktek seni hari ini itu aku rasa yang lebih pas itu lebih untuk mensupport seniman. Karena sebenarnya at the first place tanpa ada seniman kan nggak ada nih kerja-kerja kuratorial, nggak ada kerja-kerja produksi exhibition gitu. Karena karya siapa yang mau ditampilkan, gagasan siapa yang mau tampilkan. Jadi sebenarnya yang paling penting dari kerja kuratorial itu salah satunya itu adalah bagaimana kita memposisikan praktek kita itu bisa berpusat pada seniman gitu kan, maksudnya artis sentris gitu. Jadi kita lebih memihak pada praktek-praktek artistik, produksi pengetahuan gitu-gitu, rather than just kayak sesuatu yang pragmatis yang sekedar untuk bagaimana nih objek ini bisa dibeli gitu, bagaimana objek ini bisa dikoleksi. Dan itu yang sebenarnya membuat apa yang kita kerjakan itu jadi meaningful gitu. Karena kita bisa juga ya ada salah satu contoh itu menarik. Kita membayangkan kalau kerja-kerja kuratorial itu tiba-tiba tereduksi hanya untuk memperdulikan bagaimana karya ini dipinang gitu kan, dibeli atau market lain-lain, itu juga akhirnya muncul apa ya, semacam kayak ketidakimbangan gitu kan, ketidakseimbangan gitu. Karena akhirnya ya public interest ini akan jadi private gitu, akan jadi milik satu orang, dua orang gitu kan. Itu kenapa beberapa saat lalu juga saya sempat mengikuti satu semacam forum gitu online gitu, di mana ada pemateri ini dia profesor etik dan juga kolektor seni. Dia di Eropa gitu. Jadi dia bahkan membahas code of conduct untuk kolektor gitu. Bahwa kolektor itu nggak boleh merasa entitled hanya karena dia membeli karya seniman. Bagaimana dia nge-treat karyanya. Bahkan ada kesadaran kolektor-kolektor sekarang itu meskipun dia nggak punya museum, dia nggak punya tempat untuk menampilkan, dia nge-disclose collection dia entah buat website atau apa. Ya karena dia paham bahwa apa yang aku koleksi hari ini itu bisa jadi public interest satu dekade kemudian gitu kan, 2 dekade kemudian. Jadi ada kesadaran bahwa
sesuatu yang dikerjakan ini itu perlu dilihat dari proses juga gitu kan, secara perspektif pengetahuan juga, nggak hanya pada hasil final atau objek kayak gitu. Oke. Wah, ini kayaknya teman-teman yang mungkin masih awam tentang dunia seni, I think this is something new ya. Jadi karya seni itu bukan hanya dinikmati secara personal, tetapi justru seorang kurator itu bisa membuat suatu karya seni itu menjadi milik publik gitu ya, at least sebagai pengetahuan publik bersama, gitu betul. ya. Pernah nggak sih Kak Dhani ada satu misi gitu ya bagi masyarakat sehingga itu yang mendorong Kak Dhani untuk membuat, oh kalau gitu ini perlu dipamerkan nih di masyarakat. Masyarakat perlu tahu tentang ini karena ini penting untuk mereka gitu. Berarti lebih kayak mungkin motivasi gitu ya, memamerkan. Motivasi atau mengedukate masyarakat bahwa kamu perlu tahu loh tentang hal ini yang mungkin kamu selama ini nggak aware tentang itu. Iya. Kalau topik-topik yang saya rasa menarik buat kayak warga sekitar atau masyarakat di tempat pameran itu sebenarnya cukup banyak. Cuman biasanya memang berangkatnya selalu dari inisiatif seniman. Jadi kayak seniman punya konteks karya apa, terus kita berusaha sebisa mungkin membantu untuk wacana itu bisa sampai ke masyarakat yang mungkin sebenarnya jauh dari itu. Mungkin salah satu contoh simpel itu adalah seperti tahun lalu di Orasis kami ada pameran dari Kedutaan Peru, dia memamerkan karya fotografi judulnya Sipi Bukonibu tentang masyarakat adat di daerah Sungai Amazon gitu kan, dan bagaimana mereka melalui COVID gitu-gitu. Nah itu kan sesuatu realitas yang orang Surabaya mungkin itu nggak mengalami gitu. Kita nggak mengalami hidup di bantaran sungai. Kebanyakan dari kita ya mungkin ya. Terus kita juga nggak punya perspektif hidup dengan tradisi adat seperti apa gitu kan. Mungkin kita sudah cukup di ibu kota jadi lebih modern dan lain-lain. Jadi disitulah kita masuk gitu untuk memberikan jembatan. Kenapa penting kita punya perspektif seperti masyarakat Sipi Bukonibu gitu kan. Nah itu sebenarnya yang selalu kita upayakan gitu. Jadi sebenarnya nggak cuman merespon apa yang diinginkan masyarakat, tapi juga kadang kami juga berusaha mencari apa yang meaningful buat masyarakat atau yang mungkin penting untuk dibicarakan tapi selama ini lupa dibicarakan atau mungkin terlewat gitu kan. Ya kayak tadi tentang isu komunitas adat gitu, bagaimana kita memposisikan bahwa komunitas adat itu bukan orang yang kekurangan loh, bukan orang yang perlu kita kasihani, merasa bahwa mereka tertinggal gitu. Tapi sebenarnya masyarakat adat itu malah bisa jadi lebih mandiri dari kita. Mereka bisa survive tanpa struktur negara, tanpa struktur kampus gitu kan. Mereka bisa survive, bisa hidup, bisa merasa konten gitu kan. Malah hari ini kita yang merasa bahwa kita udah advance gitu, malah kita yang merasa nggak konten, atau mungkin kita melalui struggle lain yang mungkin mereka bisa lalui dengan nilai-nilai adat mereka gitu. Jadi membayangkan itu sih, jadi kayak kita berusaha mencari perspektif lain yang mungkin selama ini nggak dilihat, apa nih yang bisa kita tampilkan, kita bisa ceritakan. Itu mungkin juga salah satu alasan kenapa dalam kerja-kerja saya secara personal atau secara institusional di Orasis, di tempat-tempat yang lain itu kita selalu ada tour, guided tour gitu, karena kita penting gitu kan untuk closing the gap gitu of the knowledge ataupun sensitivitas atau empati antara seniman dan juga orang yang membaca itu gitu. Itu kenapa kadang kita bikin tour, jadi orang bisa mungkin lebih mudah mengerti, orang jadi punya pengalaman yang lebih menyenangkan dan relevan lah di dalam pameran-pameran yang kita buat kayak gitu. Nice. Oh ya, tadi kita belum membahas tentang Orasisnya sendiri ya, di mana Kak Dhani sebagai seorang kurator di Orasis Art Center ya. Boleh ceritain sedikit dong tentang Orasis ini? Kalau Orasis sendiri itu adalah institusi yang udah berdiri dari tahun 2002, jadi kita udah berjalan 20 tahunan lebih. Orasis itu didirikan oleh Ibu Elizabeth. Jadi Ibu Elizabeth ini seorang filantropis, seorang kolektor seni, yang mana dia itu memang dia punya kecintaan pada seni lain-lain, dan dia dulu mendirikan galeri namanya Orasis Art Gallery pada tahun 2005. 2002 dulu namanya masih Pelangi Nusantara gitu. Terus 2005 berubah jadi Orasis, berjalan saya 2008, terus sempat tutup, kemudian buka lagi di tempat yang baru yang sekarang di Citraland. Kalau di Citraland ini memang Orasis hadir sebagai satu art space yang pengennya nggak cuman melayani kolektor, nggak cuman melayani pasar gitu, tapi juga jadi ruang diskursus, ruang belajar, ruang bertemunya
ya orang-orang Surabaya lah kasarnya sebagai warga sekitar gitu-gitu kan. Itu juga salah satu alasan kenapa di Orasis kami setiap pameran, setiap hari Sabtu Minggu ada tur anak-anak dan keluarga. Gitu. Supaya anak-anak dan keluarga itu punya good time di galeri, di museum, atau di art space, atau di pameran apapun lah ya in general. Karena seringkali kalau ada anak-anak kan kalau ke pameran keluarganya was-was ya. Jangan ngerusak, jangan apa gitu. Nah kita bikin tur Sabtu Minggu. Setiap hari Minggu kami ada tur untuk bahasa isyarat. Jadi untuk teman-teman tuli seperti itu. Jadi itu upaya-upaya yang kita lakukan untuk ngebuat apa yang mungkin awalnya disukai satu orang, dua orang, sekelompok, itu bisa jadi public interest di Surabaya gitu kan. Itu bisa meaningful buat banyak orang juga. Itu sebenarnya visi dari Orasis seperti itu. Ya. Wow, ini keren banget sih, sesuatu yang berbeda loh. Jadi untuk kami yang mungkin tidak terlalu mengenal dunia seni atau dunia perkurasian gitu ya. Tapi ini kan profesi yang kayak unik banget ya, kayak like one of a kind banget ya. Kapan Kak Dhani itu bisa bener-bener jatuh hati sama dunia seni ini gitu? Mungkin awalnya itu dimulai ketika dulu di kampus, itu ikut panitia. Dulu ada namanya panitia itu Baratika. Sampai sekarang masih ada? Masih ada kan? Itu pameran fakultas gitu kan. Nah dulu waktu proses bikin pameran itu merasa suka gitu dengan proses membuat pameran, dengan proses display, proses mencari kolaborator lain-lain. Jadi setelah dari panitia itu keluar memutuskan kayak kelihatannya menarik deh kalau kita bisa bikin pameran sendiri gitu. Yang mungkin lebih dalam tanda kutip lebih playful, lebih bebas gitu ya. Karena memang kalau pameran mewakili institusi kan pasti ada batasan-batasan. Jadi kita akhirnya saya dulu bikin namanya keliling art space karena nggak punya ruang, jadi membayangkan bahwa space itu is not a place gitu, jadi dia bisa nomaden, bergeser, pindah-pindah gitu kan. Makanya namanya keliling art space. Nah disitulah awal mula muncul kayak wah menarik ya gitu, suka gitu dengan mengerjakan program, membuat pameran, bekerja dengan seniman, belajar dari seniman, belajar dari kolaborator, belajar dari pengunjung gitu. Itu jadi satu ruang yang menarik karena cukup fleksibel, dia juga jadi ruang dialog yang aman, yang santai gitu. Jadi selalu menyenangkan lah kalau dari perspektif personal ya. Nah itu awal mulanya sih. Gitu. Wah, jadi ini walaupun sekarang bergabungnya di Orasis Art Center ya, Orasis Art Center, tapi sebenarnya dulu malah tahun 2019 ketika masih mahasiswa, Kak Dhani justru membuat semacam kolektif gitu ya, sama teman-teman, betul. Gitu ya. Jadi dibantu juga sama teman-teman, ada yang dari Petra, ada yang dari luar Petra gitu, kita bikin bareng. Dan itu kegiatannya memang non-profit sih. Kita dulu berkomitmen untuk setiap bulan kita bikin satu program. Entah itu workshop, musik, film, pameran, apapun. Tapi setiap bulan harus satu program dan harus berpindah-pindah ke Surabaya. Jadi konsep kita tuh kayak jemput bola gitu. Jadi kita kayak tahu ada komunitas menarik di sini, kita masukin, kita bikin aktivitas di situ gitu. Nah itu ada banyak volunteer yang bergabung. Jadi sebenarnya aku juga banyak banget terbantu dengan teman-teman keliling dulu yang mau membantu bergabung gitu kan. Dan itu jadi jadi awal memulai karir gitu. Karena dengan memulai sesuatu seperti itu sebenarnya jadi muncul solidaritas. Terus kayak oh ini kita penting ya, dan muncul kesadaran yang nggak cuman secara pragmatis tapi juga lebih membayangkan bahwa menarik ya kalau suatu saat Surabaya itu kita bisa melihat banyak kegiatan seperti ini gitu. Kita bisa punya hiburan yang nggak hanya sekedar ke mall, pusat belanja gitu kan, tapi ke ruang-ruang yang mungkin lebih intim, terus lebih menarik konten-kontennya gitu ya, lebih tentang seni, desain, film, apapun itu. Jadi kita nggak membatasi juga. Itu kenapa dalam kerja hari ini juga program-program yang dikerjakan di Orasis pun kami juga nggak membatasi hanya di seni rupa dalam artian seni murni lukisan gitu, tapi juga sampai ke film, ke musik gitu. Itu kenapa seperti nanti di Mei, Juni tahun ini itu kami juga membuat acara kini-kini, itu khusus moving image. Jadi untuk karya-karya dalam spektrum antara film sampai ke video art itu masuk gitu. Nah kita berusaha mengakomodir itu juga kayak gitu-gitu sih. Yang paling menarik buat saya adalah, yang lain-lain pasti menarik, tapi gimana Kak Dhani sebagai seorang mahasiswa nih ya, waktu ngerjain keliling art space itu ya, itu bisa ngumpulin volunteer gitu. Apa yang membuat mereka kayak mau mensupport visi atau mungkin kegiatan dari keliling art space ini?
Mungkin cuman sekedar modal dialog sih dulu. Wow. Karena sebenarnya juga aku rasa mereka mau membantu itu juga karena kebaikan mereka pertama. Terus kedua karena kita berdialog, jadi kayak kita sadar bahwa oh ya ada yang missing nih dari pengalaman kita yang tinggal di Surabaya, ada yang missing nih di kota kita gitu kan, yang mungkin kita rasa kemampuan kita saat itu ya cuman bikin kegiatan kecil, dan itu yang kita bisa ya why not gitu. Jadi kita bikin. Terus juga banyak volunteer yang sebenarnya tergabung juga, mereka suka seni juga, suka desain, dan mereka nggak menemukan ruang-ruang untuk membahas itu dalam keseharian. Jadi waktu emang terbatas sih ya. Betul ya. Jadi waktu bisa bergabung itu cukup nyaman gitu. Apalagi juga kolektif ini tuh muncul sebagai sebenarnya kan ya semacam inisiatif warga ya. Karena aku dulu juga bukan anak seni, bukan anak dari secara akademis ya, bukan anak seni rupa, seni murni. Jadi akhirnya gerak-gerak kami itu jadi lebih ramah mungkin untuk sesama orang yang juga nggak punya background akademis seni gitu. Itu kenapa dulu yang terlibat juga sangat minim dari teman-teman seni rupa, malah seni rupa cuma 20%, banyaknya ada dari teman-teman ilkom, ada yang dari teknik apa kayak gitu. Malah itu yang ngebuat akhirnya gerak-geriknya tuh jadi lebih, dalam tanda kutip itu lebih bebas. Iya, lebih humble, lebih relevan juga buat masyarakat ya, karena mengerjakan adalah orang-orang yang ya orang-orang biasa awam, aja ya, gitu, orang-orang awam gitu kan, yang nggak ngerti-ngerti amat juga gitu. Cuman kita merasa kayak wah menarik ya, Sabtu Minggu bisa workshop bikin lilin gitu kan. Wah menarik ya, Sabtu Minggu kita bisa nonton film yang kita nggak bisa akses gitu kan. Ya cuman sebatas itu gitu. Tapi karena dikerjakan dengan perspektif bahwa ya kita sambil belajar lain-lain, jadi mungkin cukup mudah orang-orang mau membantu ya gitu. Wah ini bener-bener kayak disatukan sama minat bersama gitu. Betul. Oke, wih asik banget sih ya. Tapi apa yang membuat waktu itu Kak Dhani bisa memilih PCU akhirnya untuk kuliah DKV di Petra gitu ya? Salah satu alasan itu mungkin juga dulu karena SMA yang aku tempuh itu punya kerjasama dengan Petra gitu kan. Oke, dari mana sih dulu? Dari Petra Manyar. Oh, Petra Manyar. Betul, sama Petra kan ada biayanya, ada kerjasama gitu kan. Terus juga secara sepak terjang kalau desain kan memang aku rasa Petra cukup punya sepak terjang yang diperhitungkan di Surabaya. Jadi sebenarnya juga nggak menemukan alasan why not gitu. Jadi ya udahlah, sebagai anak SMA yang nggak pikir panjang kayak ya selama nggak ada alasan untuk bilang enggak ya diambil aja dulu gitu, dicoba gitu. Malah awalnya dulu saya daftar interior. Oh gitu. Jadi saya keterima di interior seminggu, terus pindah ke DKV karena merasa nggak bisa gambar gitu. Karena kalau gambar selalu nggak rapi, berantakan gitu. Jadi at least pindah di kafe, siapa tahu ada bidang-bidang yang nggak mewajibkan untuk menggambar secara realis, secara presisi. Makanya cocoknya dengan seni gitu kan. Karena punya kebebasan untuk main-main itulah kasarannya kayak gitu mungkin dulu ya kalau perspektif mahasiswa kayak gitu. Iya. Kalau interior kan ada tekniknya ya, ergonominya itu yang kayak dulu kayak wah kelihatannya capek ya gitu gambar gitu. Jadi kayak wah kelihatannya bukan aku deh gitu. Jadi akhirnya seminggu pertama masuk terus pindah ke di kafe gitu. Cepet-cepet paling nggak di kafe ada yang bikin branding lah gitu kan, atau logo atau apa yang mungkin ada ruang untuk kita berkreasi untuk main-main selain teknik gitu ya, karena aku merasa cukup lemah mungkin secara teknik gitu. Gitu akhirnya malah ke DKV ya. Ke DKV. Malah dulu awalnya di interior. Sempat malah SMA itu di sipil pengennya, karena itu sesuatu yang umum kan untuk anak dulu angkatanku banyak yang sipil, jadi apa masuk sipil ya, tapi sadar kalau secara teknik memang lemah gitu kan. Jadi kayak cari yang lain deh gitu. Iya. Wih, asik banget sih. Ngomong-ngomong tentang DKV kan berarti dulu itu masih banyak di P, terus kemudian di Q sebentar ya. Betul. Nah, mau nggak kita jalan-jalan ke Prodi DKV yang sekarang? Boleh ya. Boleh. Yuk, kita jalan ya. Yuk. Oke, karena ini kita udah sampai di lab multimedia. Dan ini Pak Agis, laboran kita. Halo Pak, selamat siang Pak. Selamat siang. Iya, jadi boleh ceritain Pak, ini teman-teman mahasiswa ngapain sih Pak? Bisa ngapain aja di lab multimedia ini untuk Pak? di lab multimedia ini kegiatannya mahasiswa itu antara lain mata kuliah audiovisual dan animasi. Audiovisual dan Animasi, ya. Oke. Nah, di sini juga ada juga yang bergerak di bidang audio. Jadi salah satu mata kuliah audiovisual. Oke. Jadi untuk sound dubbing juga ada
untuk ngisi di animasi itu juga ada. Isi soundnya di animasi itu juga ada. Jadi disinilah teman-teman mahasiswa itu buat animasi, Sama diisi belajar suaranya juga ya, Pak, ya? sama belajar audiovisual juga. Sama belajar Shooting juga, editing juga di sini semua. Wih, mantap banget. Dan yang pakai adalah teman-teman mahasiswa dari DKB dan DKV, IPDN. Pak, ya? DKV dan IPDN, International Program In Digital Media. Oke, terima kasih Pak Masih Agis. Pak, masih. Ya, ini kita di dalamnya lab multimedia, Kak Dani ya. Iya. Dulu sewaktu kuliah ada pengalaman khusus di lab multimedia ini? Ada sih beberapa SKS dulu sempat di sini. Beberapa SKS ya. Terus kelihatannya kan toolsnya ini kan keren-keren banget Betul. nih ya. Pernah juga pakai tools di sini ya? Pernah, cuman mungkin nggak banyak ya, Nggak karena majornya dulu bukan di video gitu. Oke. Iya. Ini yang pakai teman-teman yang banyak ke animasi dan video. Betul, ya. yang audiovisual gitu-gitu sih. Oke, nice. Yuk kita duduk yuk. Mari. Ya. Kak Dani bicara tentang keliling art space ya, yang tadi Kak Dani mulai dari sejak kuliah gitu ya. Nah, gimana ceritanya dari keliling art space gitu ya, dan saat ini menjadi Orasis Art Director? Sebenarnya dulu tuh mulai dari keliling, terus aku sempat bekerja juga di Unicorn. Itu dulu semacam ruang kreatif di Surabaya Selatan, daerah Rungkut Industri. Kami dulu di Unicorn, saya sempat bekerja di sana hampir 2 tahun. Terus Unicorn dulu sempat memang punya beberapa tempat. Dulu ada di daerah dekat Surabaya Timur, sempat ada 3 tempat, sempat juga buka di Malang. Sampai sekarang akhirnya mungkin yang banyak orang kenal di daerah Kayun gitu. Terus sekarang juga pemiliknya juga ekspansi ke Jakarta gitu, buka galeri di Jakarta. Terus setelah dari situ selesai di sana, baru saya sempat sampai sekarang di Orasis hampir 3 tahunan lah. Oke. Nah, tapi gimana bisa sampai sekarang ini bisa ketemu dengan ownernya Orasis yang tadi Bu Elizabeth itu ya? Dan bisa sampai sekarang bisa jadi art director di situ. Sebenarnya kalau di Orasis sih memang awalnya dari mungkin pertemuan dulu. Dulu saya di Unicorn itu dengan teman-teman tentunya. Itu sempat pengen membuat satu peta seni Surabaya gitu. Nah, waktu itu mungkin kami mengumpulkan beberapa tamu-tamu dan dari situ awal mula ketemu gitu. Setelah ketemu itu baru akhirnya sempat diajak untuk membantu. Terus yang membantu dari marketing lain-lain sampai akhirnya pada posisi yang sekarang. Kalau basicnya sih sebenarnya dimanapun aku bekerja gitu memang kebanyakan kerjaan yang aku kerjakan cukup generalis gitu. Jadi meskipun ada topik-topik yang kayak spesifik kayak kalau marketing dulu mungkin mengerjakan juga meta ads lain-lain, tapi juga tetap mengerjakan hal yang cukup general gitu. Itu yang mungkin membuat juga mudah untuk dipercayai hal-hal baru atau mungkin ya belajar juga hal-hal baru kayak gitu sih. Wah, ini jadi justru mengerjakan sesuatu yang general itu malah bisa ada network ya. Betul, bisa betul. ketemu sama ini, Betul. ketemu sama itu, kenal ini, kenal itu, Betul. dan sampai akhirnya bisa Di Orasis sering, betul. Orasis ini gitu ya. Ya syukurnya gitu. Wih, ya seru sekali sih perjalanannya. Nah, tapi sebagai seorang seniman nih ya, sebagai Kak Dani sebagai seorang seniman melihat seni dan budaya di Indonesia itu perkembangannya sekarang gimana sih Kak Dani? Kan banyak orang yang mungkin kerja di seni itu atau mungkin studi di bidang seni itu nanti kerjanya apa sih? Ya mungkin masih ada beberapa orang yang berpandangan seperti itu gitu. Mungkin kalau perspektifku lebih mewakili sebagai ya pekerja seni in general gitu ya. Bukan sebagai seniman tapi pekerja seni in general itu lebih membayangkan sebenarnya kalau di Indonesia secara general mungkin aku nggak bisa cukup mewakili karena memang kerjaku kan cuma banyak di Surabaya ya. Jadi tapi kalau dari teman-teman yang di luar Surabaya yang aku kenal ya sebenarnya memang tetap ada peluang tapi tetap memang challenge gitu ya karena memang dunianya nggak mungkin industrinya nggak sebesar itu jadi peluang tetap ada sweet spot yang maksudnya kayak oh ini mungkin dianggap menjanjikan bagi masyarakat awam gitu. Tapi juga tetap butuh effort tertentu gitu karena memang ya lebih niche terus secara infrastruktur juga lebih nggak mapan dibanding industri lain mungkin seperti itu. Tapi kalau di Surabaya sendiri memang ya akhir-akhir ini cukup jadi lebih menarik mungkin itu
Karena juga sekarang apalagi dalam beberapa tahun belakangan ini muncul banyak gitu ruang-ruang baru, terus juga mulai banyak orang-orang luar bahkan dari Surabaya itu dalam tanda kutip ya itu ikut berkontribusi di ekosistem seni Surabaya gitu. Itu yang mungkin akhir-akhir ini kita temui pameran-pameran yang mungkin lebih besar skalanya gitu kan. Dan itu pasti juga punya dampak yang positif juga gitu. Itu kenapa kalau dibilang hari ini gimana ya mungkin ada beberapa perkembangan meskipun ya nggak semuanya itu secara positif, pasti tetap ada konsekuensinya gitu kan. Ya mungkin seperti itu. Kalau mungkin secara kampus juga memang di Surabaya memang nggak banyak kampus yang spesifik fokus di bidang seni gitu ya. Mungkin banyaknya lebih ke applied art gitu seperti desain, fashion dan lain. Tapi tetap nggak menutup kemungkinan karena memang sebenarnya juga tidak ada satu playbook yang jelas tentang apakah kamu harus menempuh studi seni rupa baru bisa di industri seni. Itu juga nggak se-strict itu sebenarnya. Jadi sebenarnya nggak masalah juga, lebih tergantung bagaimana kita membuat orang-orang di Surabaya itu punya pengalaman seni yang menarik, yang menyenangkan, yang dalam tanda kutip positif gitu. Selama ada itu sih aku rasa orang akan tetap merasa ini menjadi ruang tumbuh yang oke lah kayak gitu kan. Jadi memang ini niche market, tapi kalau memang suka di bidang ini, memang niat kerjain di bidang ini ya akan terbuka jalannya dan memang ada pasarnya gitu ya. Dan kayaknya malah belakangan ini ya beberapa kayak bulan lalu mungkin ada Artsub ya yang di Surabaya. Jadi kayaknya persepsi saya sih sebagai orang yang awam di seni gitu ya, kayaknya memang berkembang ya. Gitu ya. Muncul banyak hal-hal baru lah yang mungkin menarik gitu ya untuk dicoba, direspon gitu. Nah sebagai art director atau kurator gitu ya, apa suka dukanya jadi profesi itu? Sebenarnya lebih banyak sukanya karena memang awalnya pekerjaan yang aku lakukan memang awalnya kan hobi ya, dari keliling, dari memang suka, jadi kebanyakan mungkin nggak banyak dukanya gitu. Cuman kalau suka ya sukanya bisa belajar dengan banyak orang, jadi punya ruang untuk belajar dari seniman, dari kurator lain, penulis, dan dari teman-teman yang mungkin lebih lama daripada aku. Jadi itu pengalaman yang menyenangkan. Terus juga punya wawasan yang beragam, karena seringkali kalau kita di sini kan kita ketemu kolaborator yang beragam juga, entah dari kolektif, dari yang galeri lain-lain. Jadi ya cukup bersyukur bisa ketemu banyak orang berbeda. Kalau dukanya mungkin ya bukan duka-duka amat, cuman karena memang infrastruktur seni itu di Indonesia memang lagi berkembang juga. Jadi mungkin secara industri kita belum banyak, mungkin nggak sebanyak itu pemainnya apalagi di Surabaya gitu. Jadi kadang mungkin salah satu struggle-nya adalah mencari kolaborator. Mungkin itu juga jadi salah satu struggle ya, karena ketika kita udah berjalan 6-7 tahun, 8 tahun gitu kan, mungkin mulai lebih susah menemukan kolaborator-kolaborator yang dianggap baru gitu atau lain-lain. Karena kan juga di sini juga mungkin nggak banyak pemainnya dalam tanda kutip stoknya udah habis gitu ya. Ya, jadi at some point emang harus lebih rajin-rajin sih untuk mencari terus menemukan apa yang menarik gitu. Mungkin itu salah satu tantangan lah. Terus juga mungkin selain itu karena juga industrinya bukan industri yang sepopulis itu mungkin, jadi secara SDM juga timnya bukan tim yang gemuk yang banyak, jadi harus belajar untuk lebih efisien, lebih cepat kerjanya dan lebih efektif gitu. Jadi mandiri, itu harus lebih serba cekatan dan bisa sih itu. Nah ini sama Kak Dani yang tipenya seorang generalis, jadi cocok gitu. Betul. Karena memang kalau ngerjain satu hal gitu mungkin lebih bosen atau apa. Gitu jadi terbiasa untuk kayak oke, ngebantu ini, boleh ngerjain ini ngerjain itu, meskipun ya tetap perlu punya spesifikasi ya atau spesialis tertentu, tapi tetap terbuka dengan membantu rekan-rekan yang lain. Yang penting itu berjalan sih. Dan sebagai seorang generalis mengerjakan pekerjaan ini, jadi kayak selalu bertemu dengan perspektif yang lain. Betul. Kalau ada kolaborator yang lain juga mungkin marketnya berubah, mereka butuh apa, variasi apa, itu bisa itu jadi ruang sih. Gimana ya bisa stay kreatif gitu ya, stay fresh untuk menyajikan atau untuk mengeksibit ya sesuatu yang baru, sesuatu yang tetap menarik bagi masyarakat Surabaya? Sebenarnya
kalau dibilang kreatif pun kadang aku juga mempertanyakan sih, maksudnya kayak apakah itu maksudnya definisi kreatif itu seperti apa, siapa yang membuat definisi itu, dan apakah kita cukup seperti itu ya, cukup kreatif lain-lain. Tapi mungkin kalau dari aku, hal yang paling sederhana yang bisa dilakukan adalah dialog sih, mungkin kayak ngobrol gitu. Karena kalau kemarin kayak salah satu kelas juga yang aku dengarkan gitu di Binal Jatim gitu kan, itu ada Mbak Mira dari Direktur Cemeti, dia bilang kayak ada satu quotes yang menarik gitu, itu aku mengingat-ingat dari itu lagi, itu adalah berdialog itu adalah semacam kayak mempersiapkan kehilangan opini pribadi gitu lah. Nah sebenarnya itu kan yang menarik dari seni gitu, karena kita punya banyak sekali ruang ngobrol, percakapan, jadi kita selalu siap untuk kehilangan opini kita dan terpapar dengan hal baru. Dan itu mungkin yang membuat kita jadi tanda kutip kerasa kreatif, meskipun sebenarnya mungkin ya buat kita yang di dalam industri itu merasa kayak ya mundane sekali gitu, kelihatan sehari-hari, tapi bagi orang luar mungkin kerasa kok baru-baru terus ya mungkin karena terbiasa untuk percakapan dan kehilangan opini pribadi dan belajar lagi dan belajar lagi, jadi selalu ada hal baru yang bisa kita improve gitu kan, mungkin lebih kayak gitu sih. Jadi justru dari komunikasi itulah yang Betul. Akhirnya mengisi terus perspektif kita ya. Betul. Ya. Jadi selalu ada sesuatu yang baru untuk ditawarkan kan kayak gitu. Nah bicara tentang komunikasi nih ya, kita juga mau jalan lagi ya ke Lab Brand Communication. Oke, Ya. siap. Yuk, Mari. lagi, yuk. Ya, kita sekarang sudah di Lab Brand Communication, yang mana katanya Kak Dani dulu ambil minat periklanan ya, dan betul. sering juga nongkrong di sini ya. Iya. Boleh diceritain dulu gimana sih ketika di Lab Brand Com ini? Kalau dulu lab ini sering pakai buat asistensi. Terus kalau periklanan dulu kan sering diminta ikut lomba, jadi ngesiapin deck buat lomba lain-lain mungkin di sini. Tapi karena COVID jadi cuman 1 semester di sini. Waduh, sayang sekali ya. Iya, betul. Tapi ini co-working space-nya anak-anak periklanan ya dulu di sini. Iya, teman-teman branding juga di sini, betul. Oke. Cukup campur-campur sih. Campur-campur ya. Seru banget kayaknya di sini. Iya, yang cuman modal laptop biasanya di sini. Oke. Kalau tadi di Mulmed kan yang Multimedia. mungkin butuh editing gitu. Yang butuh editing yang ini ya, harus komputernya kayak lebih canggih gitu ya. Betul. Oke, nah Kak, kita kembali ke profesi seniman ya, atau mungkin kurator, art director yang Kak Dani jalanin ya. Nah, di tengah-tengah tren yang teknologi, digital, robotik, AI kayak begini-begini itu, dunia kerja seni di ke depan itu gimana sih menurut Kak Dani? Mungkin nggak jauh berbeda sih. Cuman mungkin bedanya kerja-kerja yang mandin tadi beberapa mungkin akan diambil alih karena memang lebih cepat kan, lebih ekonomis. Cuman kayak kerja-kerja seni itu kan kadang butuh perasaan dan kehadiran ya. Kehadiran? Betul. Oke. Itu salah satu alasan kenapa dulu waktu saya ikut ada satu forum pekerja seni Asia Tenggara gitu di Bangkok Art and Culture Center. Itu tuh pematerinya bilang gitu, kenapa kita satu Asia Tenggara kumpul di sini orang 20 gitu sama mentor-mentornya. Karena belajar itu nggak bisa cuman dilihat dan dibaca, didengarkan, tapi harus dialami gitu, kayak ada pengalaman tubuh yang penting gitu. Kayak kita datang ke Bangkok, kita tahu gimana kultur orang Bangkok, gimana lanskapnya, dan itu yang ngebantu kita untuk menggambarkan kultur Bangkok dengan tepat gitu kan. Itu mungkin perbedaan dengan semacam, mungkin salah satu contoh yang paling menarik adalah itu tuh seperti menanyakan apakah suatu saat orang nggak perlu berziarah lagi kalau kita bisa ziarah online atau kayak ya kan kayak gitu kan, ada pengalaman performatif yang nggak bisa diganti sebenarnya. Dan itu yang mungkin jadi salah satu poin yang menurutku akan lebih susah digantikan, karena ya seperti orang berziarah atau orang ke kunjungan-kunjungan religius gitu, itu kan meskipun objeknya bisa direproduksi, bisa dibuat serupa ambience-nya, tapi pengalaman ketubuhan dan set spesifik tadi itu yang nggak bisa diganti. Dan itu yang mungkin ngebuat kenapa karya-karya hari ini itu lebih banyak yang spesifik pada situs-situs tertentu. Ya karena memang itu pengalaman yang nggak bisa, saat ini masih belum bisa lah mungkin ya, belum bisa digantikan gitu.
Oke. Dan itu malah mungkin jadi suatu alasan khusus kenapa art center itu malah justru harus ada gitu ya, Betul, supaya betul. bisa menghadirkan experience yang seperti itu. Karena yang ya betul tadi performatif itu yang nggak bisa digantikan Betul. gitu. Kayak orang dance itu bisa diganti robot, tapi ngelihat dance-nya orang dengan anatomi tubuh yang berbeda, dengan kostum, dengan ada sedikit minor-minor yang berbeda itu mungkin salah satu hal-hal kecil. Itu juga kenapa kayak kemarin ada kurator itu bilang dengan munculnya kayak karya-karya yang digital sebenarnya seni lukis itu jadi naik lagi gitu. Karena orang jadi mencari materialitas gitu, kayak mencari objek tertentu, mencari kayak kerapuan-kerapuan tertentu gitu loh. Kayak karena kita udah terbiasa punya screen kan, terbiasa untuk ganti wallpaper. Jadi ketika kita punya sesuatu yang tactile lagi gitu, itu jadi sesuatu yang luxury gitu loh. Itu jadi bisa ya memang terus sirkular gitu kan. Sama kayak kemarin kita ada acara moving image gitu, ketika orang sekarang pakai HP bisa bikin film, video, filmmaker lain dia tetap pakai celluloid gitu, 16 mm, 8 mm, 32 mm ya, karena mereka mencari materialitas itu gitu, tekstur alami dari Kodak yang nggak sempurna gitu. Bahkan film Oppenheimer itu kan dibuat pakai celluloid kan, 70 mm seingat aku. Jadi sampai Kodak itu ngebuat film celluloid 70 mm yang hitam putih khusus untuk Oppenheimer, karena dia nggak mau di shoot pakai digital. Karena perbedaannya digital dengan celluloid analog itu adalah manusia itu punya kedalaman mata sampai kedalaman warna sampai kalau nggak salah 19 atau 21. Nah kalau digital itu cuma bisa 13. Sedangkan kalau pakai analog yang dicuci kamera itu bisa 17 atau 19. Aku agak lupa. Dulu sempat ada. Justru lebih kualitasnya tuh masih lebih mendekati. Itu kenapa kalau film-filmnya Nolan yang kayak kemarin Ledakan gitu-gitu, dia kan perlu menangkap banyak objek at the same time dengan kontras warna yang jauh. Dia nggak pernah pakai digital kamera, dia selalu pakai celluloid. Jadi semuanya dicuci gitu. Jadi gulungannya itu kalau dikumpulin untuk syuting Oppenheimer itu sampai satu ruangan, satu rumah gitu. Jadi ya memang mencari material tertentu gitu kan. Jadi ya masih ada ruang sih sebenarnya. Tapi asik ya siklusnya ini, artinya dulu ketika di analog kayaknya digital itu sesuatu yang wow, yang keren. Tapi sekarang justru ketika semua jadi digital, yang kembali ke analog itu justru ada keasikan, keseruan sendiri ya. Bahkan kemewahan sendiri. Iya betul. Itu jadi luxury baru gitu. Nge-shooting pakai celluloid. Terus ya banyak sih. Itu jadi rising lagi gitu. Iya. Apa pesannya Kak Dani buat teman-teman yang mungkin SMA gitu ya, yang mereka mempertimbangkan untuk masuk jurusan seni, studi di bidang seni, tapi mungkin masih ragu? Yang pertama restu orang tua ya. Mau nggak mau ya, karena kalau orang tuanya nggak support kan mau nggak mau itu support system terbesar. Pasti lebih susah lah, meskipun nggak menutup kemungkinan. Kedua mungkin apakah benar-benar suka. Kalau nggak benar-benar suka biasanya emang susah. Betul. Karena ada banyak kerjaan lain yang lebih menguntungkan dan nggak capek. Jadi kayak kalau nggak suka mungkin akan lebih susah. Gitu sih. Jadi memang harus benar-benar suka ya dengan dunia ini ya. Paling nggak suka prosesnya, jadi kayak nggak terlalu merasa tersiksa lah ya. Iya. Nggak terlalu populer lah ya memang sebenarnya ya. Itu sih. Ya, bagi Kak Dani yang udah ke dunia kerja ya, dalam hal ini dunia kerja di industri kreatif ya, apa sih keunikannya teman-teman lulusan Petra? Sebenarnya nggak banyak bekerja dengan teman-teman yang per se Petra, taunya mungkin waktu udah nggak satu kerjaan gitu, karena memang kalau di galeri kita kerja timnya kecil, nggak lebih dari 10 orang, 5 orang, 8 orang, jadi mungkin lebih ke karena semasa kuliah kita banyak kayak ekskursi, terus keluar kampus. Jadi waktu sudah lulus kita mungkin sedikit lebih siap lah ya, bisa lebih agile, lebih adaptasi kayak seperti ini gitu. Apalagi juga mungkin dari dosen-dosen, terutama kalau di kafe, itu kan banyak yang memang praktisi juga. Jadi cukup ngebantu kalau cari magang. Seperti jadi itu. Exposure ke dunia industri itu gede ya untuk teman-teman. Ya lebih mudah lah kasarnya kayak gitu. Jadi.
terakhir Kak Dani, satu kata buat Petra Christian University. Dinamis. Dinamis. Oke, Kak Dani, thank you banget ngobrol-ngobrolnya hari Thank ini. you. Dan teman-teman, kita senang banget ya bisa ngobrol-ngobrol dengan Kak Dani hari ini yang punya pengalaman kerja di industri kreatif. Semoga menginspirasi teman-teman semua dan sampai ketemu di Yuk Tanya-Tanya Alumni berikutnya.